Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebutkan dirinya mendapatkan keluhan yang sama di seluruh pasar di Indonesia, yakni harga-harga yang mahal. Hal itu dikatakan oleh Anies saat mengunjungi Pasar Minggu Kota Bengkulu pada Rabu 6 Desember 2023. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bengkulu, Romi Juniandra. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Romi. Ya, baik. Selamat sore Nina dan juga Tribuners. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada hari Rabu 6 Desember 2023 kemarin, Tribuners, memang telah melakukan kegiatan kampanye dan mengunjungi beberapa titik lokasi yang ada di Kota Bengkulu. Pantauan kami, Tribuners, Anies memulai kampanye di Pasar Minggu Kota Bengkulu, di mana Anies tiba di lokasi ini sekitar pukul 9 pagi. Di sini, Tribuners, Anies pada saat sampai di Pasar Minggu ini terlihat hanya menggunakan kaos hitam dengan bertuliskan Pasar Amin. Begitu keluar dari mobil, Tribuners, Anies langsung dikerubungi oleh warga dan juga pedagang yang ada di Pasar Minggu ini. Anies kemudian melakukan kegiatan berkeliling ke dalam bangunan pasar dan sempat juga bertanya-tanya serta berdialog dengan pedagang yang ada di dalam pasar. Dari percakapan yang kami dengar, para pedagang ini mengeluhkan beberapa hal seperti ada pedagang yang mengeluhkan tidak lagi menerima bantuan langsung tunai atau BLT. Kemudian beberapa pedagang lain juga mengeluhkan harga cabai merah yang saat ini mahal, di mana di Kota Bengkulu harganya berkisar antara 80.000 hingga 100.000 per kilogram. Usai berkunjung atau berkeliling dari pasar ini, kemudian Anies naik ke sebuah mobil atau panggung begitu dan menyampaikan programnya untuk pasar yang ada di Kota Bengkulu. Program ini disebut program Amin dengan beberapa janji-janji Anies, yakni untuk menstabilkan harga, kemudian untuk memudahkan pedagang mendapatkan kredit usaha, dan juga untuk memajukan atau membuat pasar lebih baik dan nyaman untuk di kegiatan jual beli masyarakat dan juga pedagang. Setelah dari pasar ini, kemudian Anies bergerak ke kampus Universitas Dr. Hazairin Kota Bengkulu atau Unihas. Di sini Anies melakukan adu gagasan dengan para mahasiswa yang ada di Kota Bengkulu. Usai dari kampus, Tribuners, Anies sempat mengunjungi beberapa titik lain, walaupun bukan dalam kegiatan kampanye seperti makan siang di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Kemudian Anies juga sempat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno yang ada di Angkut Atas Kota Bengkulu. Siang harinya, Anies kemudian bertemu dengan relawan Capres nomor urut 1 di Gor Sawah Lebar Kota Bengkulu. Di sini Anies juga menyebutkan merasa pede dengan kehadirannya di Bengkulu dan juga merasa yakin bahwa dirinya akan menang di Kota Bengkulu. Usai bertemu relawan ini, pada sore hari, Anies kemudian melakukan kunjungan ke kampung nelayan yang ada di Pantai Kualo, Kota Bengkulu. Di sini keluhan nelayan kepada Anies juga masih terkait dengan harga ikan, terus mana para nelayan meminta atau mengeluhkan kepada Anies dengan tiadanya atau ketidakadaannya tempat penyimpanan dan juga tempat pengolahan ikan tangkapan dari nelayan. Tempat pengolahan ini terus dibutuhkan nelayan agar nelayan bisa menyimpan dulu hasil ikannya, kemudian melakukan pengolahan sehingga harga ikan tidak cepat turun dan juga bisa dinikmati harga yang mahal oleh para nelayan ini. Di sini Anies juga menjanjikan bahwa sentra-sentra perikanan seperti yang ada di Kota Bengkulu ini nantinya juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan pemerintah akan memperhatikan para nelayan ini dengan membentuk atau membangun storage atau tempat penyimpan ikan beserta tempat pengolahannya. Namun Anies juga mengatakan bahwa tempat pengolahan dan penyimpanan ikan ini juga harus dimiliki oleh para nelayan dalam bentuk koperasi. Dengan demikian seluruh anggota koperasi
yang terdiri dari para nelayan ini juga mendapatkan manfaat dari tempat pengolahan ikan dan juga tempat penyimpanan ikan ini. Selain soal tempat pengolahan ikan, Tribuners, para nelayan ini pada Capres nomor urut 1 maksud kami, Anies Baswedan, mereka juga mengeluhkan susahnya para nelayan mendapatkan solar untuk melautnya. Terkait hal ini, Anies juga berjanji akan mempermudah akses nelayan untuk mendapatkan solar atau bahan bakar untuk melaut. Dalam pantauan kami, beberapa toko yang dibawa Anies ke Bengkulu, salah satunya adalah Refli Harun yang saat ini menjadi jubir Timnas Amin. Refli Harun sendiri mengatakan bahwa secara ekonomi Bengkulu akan menjadi perhatian dari Anies Baswedan. Apalagi Bengkulu ini juga mempunyai nilai sejarah, yakni tanah kelahiran dari Fatmawati atau penjahit Sang Merah Putih. Kemudian juga Bung Karno pernah diasingkan ke sini oleh Belanda dan sampai sekarang rumah pengasihan Bung Karno itu masih terjaga dengan baik. Sehingga nantinya ketika terpilih pasangan Anies Baswedan Caimin akan melakukan perhatian kepada Bengkulu dan berusaha membuat diversifikasi ekonomi atau penyebaran ekonomi. Sehingga nantinya akan timbul satu kesemakmuran di wilayah yang ada di Indonesia, tidak hanya di satu atau dua wilayah, melainkan juga menyebar ke wilayah-wilayah lain seperti yang ada di Bengkulu. Demikian laporan kami, Tribuners. Kembali ke Nina di studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Romi Juniandra. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sampai Pasar Bengkulu, lalu mendengar apa yang menjadi permasalahan dari mereka. Mereka menyampaikan bahwa ada kebutuhan untuk tempat pengolahan ikan, agar ikan yang mereka peroleh itu bisa stabil harganya. Karena kalau tidak ada tempat pengolahan, ikan itu tidak tahan lama, dan begitu tidak tahan lama, harganya langsung turun. Begitu turun, pendapatan mereka akan berkurang. Nah, masalah seperti ini adalah masalah yang sudah menahun. Ini bukan masalah yang baru sekarang muncul, ini sudah lama. Kami tidak ingin masalah itu berulang-ulang. Karena itu kami melihat perlu segera disiapkan tempat pengolahan ikan, dan itu bagian dari visi misi kami, bahwa tempat-tempat sentra kegiatan perikanan, kegiatan nelayan harus disiapkan tempat penyimpanannya, cold storage, yang kedua pengolahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.